listeners, podcast Omong Talks. Ngomong tok. Welcome to Omong Talks. Halo keluarga PKBI, selamat datang di podcast Omong Talks. Hari ini aku Iza dari mahasiswa Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya mau take over podcast nih. Oke, di episode kali ini kita akan membahas mengenai parenting atau pola asuh dan cara komunikasi yang efektif dengan remaja. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku bersama dua narasumber kece kita nih. Halo. Halo. Keluarga PKB dan sobat sebaya. Oke, gimana kabarnya hari ini, Kak? Hari ini cuacanya sih terang ya, nggak mendung ya. Iya. Jadi sangat mendukung sekali untuk kita bikin podcast kita teman-teman. Oke, kita kenalan dulu gak sih sama dua narasumber Siapa dulu nih? sampingan? Dari yang paling ganteng dulu nih, Oke. Oke. Kalau saya sendiri teman-teman sudah sering lihat kan ya di lamanya PKBI. Iya nih. Saya konselor klinik utama PKBI Jawa Timur. Oke, salam kenal Kak Dan Ari. iya, sama dari sebelah mungkin. Halo, kenalin aku Nandika Putri Zula Rashid, biasa dipanggil Putri, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Salam kenal Kak Putri. Salam kenal. Oke, pada episode kali ini kita akan bahas nih mengenai pola asuh atau parenting. Nah, pasti teman-teman sebaya ini juga kepo banget gak sih mengenai pola asuh yang baik ke remaja itu kayak gimana sih? Nah, langsung aja nih kita bahas ke dua narasumber kece kita. Nah, pertama aku pengen tanya ke Kak Putri nih. Ada nggak sih Kak pengalaman pribadi Kak Putri mengenai pola asuh dari orang tuanya? Kak Putri itu kayak gimana? Kalau dari aku ada banget ya Kak ya. Jadi sepengalaman aku terkait pola asuh orang tua itu, orang tua aku menerapkan pola asuh yang cukup fleksibel. Jadi nggak tetap. Orang tua aku menerapkan sesuai dengan tingkat umurku. Pola asuhnya. Jadi ketika aku masih TK nih, masih kecil, orang tua aku menerapkan pola asuh yang lebih pada lembut, terus habis itu penuh dengan kasih sayang. Terus di situ aku banyak dimanjain. Pokoknya kedua orang tuaku selalu memenuhi kebutuhan ku pada saat kecil gitu. Terus di saat aku mulai beranjak dewasa nih, ketika udah kelas SD sampai setara SMP, itu udah mulai berubah nih, udah nggak selembut dan nggak sekasih sayang waktu kecil, lebih tegas, terus juga lebih keras dan mungkin cenderung agak lebih overprotective gitu. Karena aku juga menyadari pada saat remaja SMP nih apalagi, itu kan lagi masa-masa kita ingin mencoba hal baru nih, pengen itu, pengen ini, terus juga pengen explore kemanapun, juga emosi kita juga belum stabil sebagai remaja awal kan. Itu tuh mungkin yang membuat akhirnya pola asuh orang tua aku jadi agak lebih tegas ke aku gitu. Terus beralih lagi ketika aku udah mulai kuliah nih, udah besar, itu orang tua aku pola asuhnya sudah mulai agak terbuka dengan aku, mulai menerapkan komunikasi yang lebih intens dengan aku. Jadi lebih kita lebih kayak ke best friend sih gitu. Jadi dengan komunikasi yang seperti itu menurutku membuat hubunganku lebih harmonis dengan kedua orang tua gitu. Dan dengan komunikasi yang baik itu tadi juga orang tua aku jadi lebih percaya pada aku ya, karena dulu yang SMP kan overprotective banget nih, nggak dilarang kemana gitu. Dengan yang kita udah menerapkan komunikasi yang baik itu tadi, dia jadi paham aku dan jadi lebih terbuka, lebih percaya. Oh gitu. Jadi waktu di umur SD ke SMP masa remaja awal tuh emang orang tua Kak Putri tuh agak ini ya strict parent biar Kak Putri gak salah pergaulan kayaknya, biar gak liar-liar nih. Mungkin tujuannya sih. Terus waktu udah agak dewasa nih lebih dibebaskan lagi. Iya, benar. Bisa lebih eksplor gitu ya Kak. Benar. Kalau dari Kak Ari sendiri nih, dari pola asuh orang tuanya Kak Putri itu tadi,
apa ada pola asuh yang cocok atau bisa mendukung perkembangan remaja gitu, Pak? Oke, jadi gini, memang untuk setiap perkembangan manusia ya, Ya. sebetulnya ya, itu kita harus mix gitu ya. Hmm. Jadi memang ada beberapa, memang di usia awal-awal anak gitu ya. Kebanyakan anak ini kan masih gelasnya kan kosong gitu ya teman-teman. Karena gelas kosong ini otomatis pola asuh yang istilahnya itu cocok untuk dilakukan adalah yang seperti lakukan orang tuanya Mbak Putri. Mereka memberikan fasilitas secara penuh gitu ya. Memberikan fasilitas secara penuh. Kalau dari sisi apa namanya ilmu pola asuh itu disebut sebagai permisif gitu ya. Otomatis orang tua ini memberikan secara penuh fasilitas pengetahuan, ilmu atau kebutuhan anak untuk menunjang perkembangan gelas yang masih kosong ini. Gitu. Terus lanjut lagi ke apa namanya usia yang ke SD, anak-anak mulai masuk ke remaja. Itu memang sebenarnya gini, kalau dikatakan pola asuh yang cocok itu yang seperti apa, itu sebenarnya dilihat lagi dari karakteristik anaknya. Kalau memang karakteristik anaknya itu memang tergolong pendiam dan introvert, itu secocoknya itu dilakukan pendekatan yang secara demokratis. Istilahnya si anak ini tuh memang harus benar-benar secara terbuka dulu ditanyai sebenarnya kamu itu kebutuhannya apa, maunya apa. Kalau memang anaknya itu sudah tergolong anak yang aktif, gampang mencoba sesuatu dan mencobanya itu ternyata sesuatu lebih mengarah ke hal yang negatif, kemungkinan mix antara demokratif dan otoriter ini diperlukan untuk pada anak-anak dengan karakteristik yang aktif cenderung ke mengarah perilaku yang negatif. Jadi penting juga ya Kak untuk memahami karakteristik anak nih. Sendiri. Oke. Kalau dari Kak Putri sendiri, ada nggak sih dampak-dampak dari pola asuh orang tuanya Kak Putri selama Kak Putri hidup ini ya? Ada nggak sih dari cara beradaptasi Kak Putri nih waktu perkuliahan itu kayak gimana gitu? Ada dampaknya nggak? Kalau dari pola asuh orang tuaku, tadi kan sempat aku singgung nih, ya waktu SMP itu agak overprotective, bahkan lebih mengarah juga ke strict parents juga. Nah itu membuat dampaknya di aku itu aku jadi sering berbohong, maaf ya Allah. Jadi sering berbohong, karena apa? Karena aku takut nanti kalau misal aku ngomong jujur, nanti orang tua aku marah, orang tua nggak mengizinkan ke sini lagi, ke situ lagi, akhirnya ya itu memicu jadi aku banyak berbohong. Terus juga karena overprotective ini itu kalau di orang tuaku itu nggak pada kegiatan yang positif ya. Kalau positif itu orang tuaku mendukung banget aku ikut apa kegiatan selama itu positif, oke aja. Tapi yang diterapkan selama di orang tuaku yang overprotective-nya lebih kepada pergaulan, apalagi di lawan jenis. Nah ayah itu sangat menjaga sekali pergaulan saya terkait lawan jenis. Dari sejak SD itu saya kayak sudah didoktrin kayak jangan deket-deket sama anak laki-laki, jangan pacaran dan lain sebagainya. Terus lah itu tadi karena sudah terdoktrin dari kecil, terus akhirnya ketika saya besar, ketika saya kuliah kan pergaulannya bebas nih ya, udah dicampur satu kelasnya ada laki-laki, ada perempuan. Lah itu ketika saya beradaptasi dengan laki-laki, teman-teman laki-laki saya tuh saya agak canggung gitu. Saya nggak tahu caranya berkomunikasi dengan laki-laki gimana karena sedari kecil saya nggak pernah diajarkan itu. Saya dilarang-larang terus kan berdekatan dengan laki-laki yang lawan jenis. Jadinya awkward gitu. Iya awkward gitu, bingung sendiri. Dan kadang juga kayak saya dredeg sendiri, kayak cemas gitu loh. Kayak gitu ya Kak? Kalau terlalu dekat sama laki-laki, di dekat laki-laki saya gak tenang gitu. Teman-teman sebaya ya kayak yang overprotective bisa jadi kayak Kak Putri ini tadi, apalagi yang sampai lawan jenis sampai dredeg gitu ya. Tapi kalau sekarang gimana Kak? Sama Kak Ari ini apa masih dredeg atau kayak gimana? Enggak ya? Sudah enggak ya. Oke. Di PKBI sendiri nih Kak atau dari Kak Ari sendiri ada pengalaman nggak mengenai kasus-kasus yang ditangani untuk menangani anak perempuan? Ya.
anak perempuan? Oke, untuk jadi gini, di PKBI sendiri itu kan kita ada program inklusi ya namanya. Iya. Jadi program inklusi ini memang ada kita tim yang istilahnya itu membantu untuk menangani teman-teman yang ada di LPKA kelas 1 Blitar, dan tim kita ini menemukan beberapa kasus lebih banyak gitu ya, bahwa anak-anak di LPKA ini itu mengalami kasus yang namanya KTD, hamilan yang tidak diinginkan, gitu ya. Ngeri sekali ya Kak. Iya, jadi seperti ini. Jadi teman-teman yang kena kasus KTD ini, kenapa sampai akhirnya mereka ini dibimbing di LPKA kelas 1 Blitar, karena mereka ini melakukan tindakan yang ilegal, ya ini melakukan aborsi secara ilegal. Itulah yang mereka akhirnya dibimbing oleh LPKA kelas 1 Blitar dengan didampingi dengan teman-teman tim kita untuk di program inklusi seperti itu. Kalau dari kasusnya remaja laki-laki sendiri itu kayak gimana Kak? Kalau remaja laki-laki sendiri itu karena laki-laki ya, otomatis keakuannya itu lebih besar daripada anak perempuan. Jadi istilahnya mereka daerah teritorial mereka kalau sudah mulai istilahnya ada orang asing masuk, otomatis kan mereka ini mulai merasa nggak nyaman, mulai merasa keakuannya ini terganggu. Akhirnya kebanyakan kasus-kasus dari mereka ini karena kasus penyerangan orang lain atau pengeroyokan terhadap kelompok yang lainnya. Itu yang kebanyakan anak laki-laki ini akhirnya mendapatkan dampingan secara khusus di LPA kelas 1 Blitar. Berarti kalau laki-laki itu lebih kayak tawuran gitu ya Kak? Iya benar, lebih kasarnya bahasanya tawuran seperti itu. Oh kayak gitu. Dari kasus-kasus tersebut nih Kak, kan ngeri juga ya, dari remaja umur 13, berapa sih tadi? 14 sampai 16, itu udah aborsi. Terus menurut Kakak sendiri nih dari sisi teoritisnya psikologis, apa sih pola asuh bagaimana yang menyebabkan atau melatar belakangi anak-anak remaja itu melakukan perilaku menyimpang seperti itu Pak? Ya, jadi seperti ini, sebenarnya sih yang seperti saya katakan tadi ya, harus dilihat karakteristik anaknya sendiri. Kalau anaknya itu tergolong cenderung aktif dan mengarah ke perilaku negatif, itu memang harus dimix antara pola asuh secara demokratis dan pola asuh otoriter gitu ya. Jadi demokratis itu yang seperti apa? Jadi kita harus mendengarkan dulu nih. Dia itu punya perilaku agresi seperti itu karena apa sebelumnya? Contohnya nih, karena ada kelompok lain yang masuk ke kelompoknya dia, akhirnya dia itu merasa terganggu dengan aktivitas sehari-harinya. Didengarkan dulu. Kita kalau kamu merasa terganggu, baru kita kasih masukan. Kalau kamu memang merasa terganggu, itu tidak seharusnya kamu melakukan agresi yang seperti itu. Tapi dilihat dulu mengganggunya yang seperti apa. Kalau hanya sebatas jalan aja kan nggak sebegitu mengganggu aktivitas kalian, tapi kalau seumpama nih sampai mempengaruhi kalian, istilahnya itu mengatur norma yang kalian sudah buat atas kelompok kalian, itu baru kalian bisa berbicara, berdiskusi, istilahnya cari jalan tengah supaya antara dua belah pihak ini tidak ada saling selisih seperti itu. Oh begitu, berarti emang harus ada saling pemahaman nih. Iya, tapi terus kalau seumpama nih ya kita cari sudah secara demokratis itu memang dia itu sudah mulai merasa paham, otomatis kalau ternyata dia itu masih melanggar lagi, otomatis yang seperti saya katakan lagi, aktif cenderung ke hal yang negatif, otoriter, pola asuh otoriter ini sudah mulai bisa masuk orang tua aplikasikan ke anak. Contohnya apa nih? Di teori psikologi itu ada yang namanya antecedent behavior sama konsekuen. Kalau ternyata dia itu memunculkan perilaku agresi yang seperti ini, konsekuen apa yang harus diberikan oleh si anak ini supaya anak ini tidak mengulang hal yang sama, perilaku yang tidak diinginkan. Jadi kayak ada hukumannya gitu ya Kak ya, kalau mereka melakukan tindakan yang negatif. Iya, harus tahu sebab akibatnya sih, seperti itu. Oh gitu. Jadi memang penting ya untuk pemahaman antara orang tua dan anak. Karakteristik orang tua dan anak itu memang harus saling tahu gitu ya. Makanya seringkali orang tua itu harus tahu gimana caranya supaya anaknya ini tahu seperti apa sih karakteristik orang tuanya. Kebanyakan orang tua itu kalau sudah kumpul ternyata masih main HP sendiri. Iya, benar banget. Gitu ya. Jadi pun kalau kita mau voting,
ini kan karena bulan Ramadan ya. Iya. Kadang-kadang pun itu masih sering ditemui beberapa klien saya. Itu mereka kalau sudah kumpul dengan keluarganya pun bahas mau bukber di mana, itu votingnya lewat WhatsApp loh. Iya. Padahal kalau di rumah entah setelah sholat tarawih bersama atau seperti apa besoknya itu kan bisa dibahas setelah sholat tarawih. Iya. Tidak harus istilahnya itu kita itu benar sih kita ini mulai informasi gitu ya. Tapi karena kembali lagi informasi itu kan harus tahu istilahnya ini kapasitasnya harus diperlukan kita ini sejauh mana gitu ya. Tapi untuk hal sekecil ini dan sederhana ini tuh kita kan satu rumah, kenapa kita nggak ngobrol tatap muka aja gitu loh? Kenapa memilih aplikasi tersebut untuk memilih voting kita mau bukber di mana? Itu kan hal yang tidak perlu dilakukan kalau kita ini serumah seperti itu. Tapi ada nggak sih Kak, kan biasanya kan remaja-remaja itu emang lebih tertutup gitu kan Kak ya? Gimana ya caranya orang tua itu biar lebih memahami karakteristik anaknya gitu? Di samping misal orang tuanya itu nggak ada waktu atau kerja gitu. Oke, jadi gini. Hal yang perlu diperhatikan orang tua supaya anak-anaknya ini mengenali karakteristiknya mereka, itu adalah mindset dari orang tua itu harus dibentuk bahwa sebenarnya pekerjaan utama sebagai orang tua itu adalah di rumah. Kalau pekerjaan yang di luar seperti bekerja untuk mencari nafkah itu adalah pekerjaan yang rekreasi. Kenapa bisa rekreasi? Nah, jadi seumpama nih ya, kalau seumpama dia ini tugas utamanya kan di rumah nih, membimbing istrinya, kalau laki-laki kan ya, jadi suami membimbing istrinya, membimbing anaknya, otomatis kalau memang si rekreasinya ini sudah terpenuhi gitu ya, aktualisasinya di luar rumah sudah terpenuhi, otomatis kan dia nggak ada lagi beban untuk ternyata semua apa yang aku inginkan sudah tercukupi di luar, otomatis aku harus memberikan secara lebih nih di rumah, karena tugas utamaku sebagai karena kan kalau keluarga kan berkelanjutan seumur hidup. Iya benar banget. Kalau pekerjaan kan kalau kita sudah umur kan pensiun, ya selesai pensiun kan. Ya. Padahal tugas keberlanjutan kita itu seterusnya itu adalah keluarga di rumah. Otomatis yang saya katakan tadi sebetulnya yang salah dari mindset orang tua adalah pekerjaan utama atau tugas utama yaitu adalah di rumah. Kalau di luar rumah itu adalah pekerjaan rekreasi. Seperti itu, bagaimana caranya orang tua ini supaya lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarganya daripada rekreasi yang ada di luar. Nah, seperti ini, otomatis kan, ternyata anaknya ini lebih banyak ketemu sama orang tuanya, istrinya ini lebih banyak ketemu sama suaminya dan anaknya gitu ya. Otomatis kan saling mengenal satu sama lain nih. Nah, kalaupun ternyata pekerjaan rekreasi ini yang bisa menunjang pola kehidupan di keluarga ini ternyata ada pekerjaan yang di luar kantor ini membutuhkan bahwa si ayah ini harus kerja lebih ekstra full, mungkin dia harus kerja luar kota 3 hari, otomatis kalau dia ini istilahnya keluarganya ini paham, ternyata ayahku ini memang harus kerja di luar kota selama 3 hari. Gimana nih caranya aku harus backup tugas-tugas ayah yang nggak bisa dilakukan di rumah. Contohnya nih, ternyata ada anak yang sudah mulai remaja dan dewasa ini biasanya akan secara nggak sadar akan mengambil peran alih seorang ayah. Contohnya nih, ternyata di kampungnya itu ternyata butuh yang namanya rapat RT atau rapat RW. Secara nggak langsung anak ini akan secara termindset, tugas ayahku di rumah ini sekarang aku harus menghentikan tugas ayah nih, karena mungkin ayah sekarang ini lagi kerjaan di rumah, aku harus ikut rapat supaya istilahnya antar kampung ini tuh tetap saling terjaga gitu ya, silaturahminya seperti apa, kinerja di kampung itu tetap masih berjalan. Itu sebenarnya tidak perlu diajarkan. Kita ini kalau sudah mengambil peran, tahu masing-masing peran keluarga itu, kita nggak akan saling harusnya kan kamu kan, kalau bapak nggak ada kan kamu yang gitu segala macam kan, kayak gitu. Jadi kalau kita paham peran satu sama lain, kita tidak akan memunculkan istilahnya dislike seperti itu.
Jadi saling backup gitu ya Kak? Saling backup antar keluarga. Kalau seumpama ibunya itu ternyata capek gitu ya, oh ternyata anaknya yang laki-laki ataupun perempuan, ibu ternyata capek masak nih, buka bersama keluarga orang besar kan ya, keluarga besar kan ya, otomatis karena ibu sudah capek masak, aku harus bantu-bantuin untuk bersihkan pekerjaan rumah atau cuci piring atau segala macam. Oh kayak gitu. Berarti emang penting banget nih guys buat saling backup. Tahu setiap peran diri keluarganya masing-masing. Kalau dari Kak Putri sendiri nih, dari penjelasan tentang pola asuh dan lain-lain tadi yang dijelaskan oleh Kak Ari, ada nggak yang diharapkan Kak Putri dari orang tuanya Kak Putri sendiri atau orang tua di luar sana yang lagi dengerin podcast kita sebagai seorang remaja nih, gimana Kak? Oke, kalau dari aku nih, untuk terutama orang tua aku dan juga bisa nanti orang tua di luar sana, kalau dari sisi remaja, paling anak ya, itu lebih kepada harapan untuk orang tua lebih memperbaiki komunikasi terhadap anak sih, terutama pada saat komunikasi ketika menegur atau menasihati orang tua. Soalnya di kebanyakan orang tua nih, kalau menegur anak kan dengan nada tinggi, marah-marah, apalagi ibu-ibu, ya kan? Ngomel-ngomel terus itu. Pasti semua pernah mengalami itu. Nah, kalau di aku nih sebagai remaja, cara seperti itu kayak kurang efektif, karena kita nggak fokus kalau dimarahi, kita tuh nggak fokus terkait pesannya. Tapi kita fokus terkait perasaan kita sendiri. Kalau kita banyak dimarahi, kita sebagai remaja juga malu. Malu didengar tetangga, malu sudah besar, karena kok sudah besar dimarahi sih aku, gitu. Intinya seperti itu. Terus habis itu, dan karena terlalu terbiasa, akhirnya marah-marah tersebut jadi nggak digubris lagi gitu loh. Nggak sama masuk kita, gitu ya? nggak masuk banget di kita. Terus juga kalau saya juga cenderung kalau dimarahin cenderung membangkang, astagfirullahaladzim, jujur. Jadi kayak menurut saya kalau metode marah-marah itu kurang efektif untuk merubah anak itu menjadi lebih baik. Ternyata ada loh komunikasi yang lebih lebih enak dan lebih efektif. Gimana tuh Kak? Untuk diterapkan. Jadi kayak kita sebagai anak pernah nggak sih kayak kita tuh lebih cenderung takut dimarahin ayah ketimbang dimarahin ibu. Iya nggak Bener pernah banget sih ya? itu, bener-bener. Dan kan ayah sendiri jarang di rumah gitu ya. Lebih sering yang marah-marah itu juga ibu gitu. Iya, itu juga bisa kayak. Tapi setelah saya mengamati, saya pelajari ternyata kenapa responnya berbeda, karena di kedua orang ini, ayah dan ibu, itu memiliki cara komunikasi yang berbeda ketika menasihati anak. Kalau di ibu kan lebih cenderung nada tinggi nih, marah-marah, terus dilakukan secara berulang kali, terus akhirnya kita jadi bosen dan sudah menganggap itu hal yang biasa, ibu biasa marah-marah gitu kan. Tapi kalau ayah itu kan bisa jarang marah-marah banget tuh. Iya, jarang. Lah, terus sekali marahnya juga berarti itu sudah kayak udah nemen banget gitu loh, udah puncaknya. Terus juga kalau ayah itu cenderung lebih ke action, jadi lebih ke tindakan menegurnya, enggak yang marah-marah. Jadi pernah nih Kak Ija, ini aku cerita ya pengalaman boleh cara boleh. Ayahku pernah menasehati aku dengan cara yang berbeda. Jadi pernah suatu saat aku bangun kesiangan, yang seharusnya pada saat pagi itu aku membantu ibu masak dan lain sebagainya, tapi aku ketiduran dan nggak bangun. Terus akhirnya ibu aku marah-marah dengan nada tinggi karena udah terbiasa. Akhirnya wis nggak tak gubris, yalah ibu wis gitu. Lanjut tidur terus. Iya, lanjut tidur. Terus habis itu karena ayah gregetan dan ayah nggak bisa marah, akhirnya ayah saya langsung melakukan tindakan. Ayah saya buka pintu saya, bawa makan, bawa minum, ditaruh di meja saya, meja itu kamar. Terus habis itu bangunin saya, monggo dorong makanan sudah siap, minuman sudah siap, tinggal makan. Itu langsung kayak jelek di saya, langsung ngena di saya itu langsung kayak
kena mental banget gitu loh. Jadi pesannya itu lebih masuk ke saya, dari akhirnya buat saya jadi ngerasa bersalah banget. Kayak, dan dari situ saya berkomitmen untuk tidak mengulangi hal itu karena saya malu gitu loh digituin sama ayah. Lah itu tadi membuat saya berpikir bahwasanya ternyata ada loh cara yang lebih efektif untuk dikomunikasikan ke anak agar kita tuh bisa jadi lebih baik, agar kita tahu kesalahan kita yang gimana, enggak dengan cara marah-marah gitu. Berarti emang cara komunikasi atau cara memberikan saran kepada Kak Putri itu yang efektif itu lebih kepada tindakan ya, benar. daripada marah-marah, soalnya kan masuk kuping kanan keluar kiri. Iya, Gitu. benar. Kalau tanggapan dari Kak Aris sendiri nih, gimana sih komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak itu kayak Oke. apakah cocok sama Kak Putri tadi? Oke, jadi gini, kalau remaja sendiri kan cenderungnya kan mereka kan otomatis kan ya membangkang ya. Iya, Cenderung benar. membangkang, lebih keakuannya lebih tinggi. Terus karena mereka ini merasa sudah lagi mau beranjak ke dewasa, hampir seperti orang tuanya mereka, otomatis mereka kan berhak untuk punya, oh aku tuh perlu dihargai juga karena aku sudah mulai menuju ke dewasa. Tapi ternyata mereka masih meninggalkan sisa-sisa kekanak-kanakan mereka. Itu yang mereka memang harus benar-benar, istilahnya kalau mereka nggak dipupuk secara benar, kekanak-kanakan ini masih menempel pada dirinya meskipun dia itu sudah dewasa nanti. Nah, peran orang tua inilah memang harus diperlukan supaya mereka ini benar-benar paham tugas seorang dewasa nanti seperti apa. Pertama nih, orang tua itu memangnya harus mendengarkan dulu. Karena apa? Otomatis kan peralihan remaja untuk ke dewasa ini kan dekat gitu kan. Tapi juga remaja ini masih ada peninggalan-peninggalan masa kanak-kanaknya. Iya, benar-benar. Nah, gitu ya. Otomatis gimana caranya seumpama mereka ini sudah mentas itu apa bahasa Indonesianya ya? Sudah apa ya? sudah selesai. Iya, selesai. Gitu kan ya. Otomatis kan mereka ini, orang tua ini memang harus memenuhi dulu kebutuhan kekanak-kanakannya mereka, mendengarkan dulu kekanak-kanakannya mereka. Oh, ternyata kalau masih eligible, apa sih, apa ya? Masih bisa dikompromi Iya. untuk untuk difasilitasi. Tidak apa-apa difasilitasi supaya mereka ini tidak menyisahkan masih sisa kekanak-kanakan, sifat kekanak-kanakan tadi. Oh, gitu. Seperti itu. Kalau ternyata clear nih masa kanak-kanaknya sudah selesai, otomatis kan tinggal masa-masa remajanya menuju ke dewasa. Setelah kita dengarkan, kita fasilitasi masa kanak-kanaknya, oh ternyata sudah selesai, otomatis baru kita kasih, oh gini loh contohnya kalau kamu itu mau beranjak remaja ke dewasa. Setelah kita dengarkan, kita kasih contoh. Kalau kita kasih contoh, kita sendiri jangan melanggar kita sebagai orang tua. Contohnya apa? Oke, kalau ada orang ngomong, jangan main HP sendiri, jangan ngobrol sendiri. Lah, kalau anak mau sekolah, gitu kan, pulang sekolah, pulang sekolah, kita sapa, HP ini jangan sampai kita mainkan di depan anak kita. Kita taruh, gimana tuh di sekolahnya? Ada yang kesulitan nggak? Kalau kesulitan, kamu sudah melakukan apa aja kalau kamu kesulitan? Lah, kalau seumpama ternyata setelah anak ini menyampaikan ceritanya di sekolah, kesulitannya seperti ini, terus dia itu sudah punya usaha seperti ini untuk menyelesaikan masalahnya, tapi ternyata kurang, barulah kita ini menyampaikan sebagai orang tua ya, menyampaikan, oh sepengalaman ibu atau bapak dulu, kalau punya masalah seperti ini, caranya seperti ini, coba kamu lakukan besok, bisa kamu bisa menyelesaikan masalah kamu atau enggak. Jadi seperti itulah fungsinya sebagai orang tua, yaitu mentor. Oh iya. Gitu ya, Benar-benar istilahnya, jadi istilahnya benar-benar, oh karena bapak dan ibu dulu itu sudah melampaui masa dulu aku sekolah, jadi aku nih perlu nih istilahnya menerima masukan atau saran ibu supaya masalah yang hampir sama seperti masalahku sama ibu dulu itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi dengan adanya orang tua sebagai mentor itu, anak-anak itu jadi merasa dibimbing gitu ya, Kak? Bener. Baru kalau seumpama nih ya, contohnya nih, ada sebuah perjanjian. Ya. Istilahnya kalau semua gini, kamu nggak apa-apa nih melakukan apapun yang kamu suka, apapun yang kamu pengen lakukan, tapi dengan catatan kamu harus terima konsekuensi yang sudah kamu lakukan.
Nah, seperti yang aku katakan tadi, ada antecedent behavior sama konsekuen. Jadi kita kasih tahu konsekuensinya apa kalau kamu melakukan hal tersebut. Contohnya nih, dia mau merokok, gitu kan ya. Otomatis, oke, kalau kamu merokok, kamu nanti akan kemungkinan besar, kamu nanti itu akan batuk segala macamnya. Gitu kan. Kita sudah kasih tahu konsekuensinya, tapi kan dia belum tahu gimana behaviornya, perilaku muncul batuk karena rokok, kan dia itu belum tahu pengalamannya. Iya, benar. Kalau kita sudah kasih tahu, nanti kalau kamu rokok, nanti kamu batuk segala macam loh ya, nanti sesak segala macam ya. Kita sudah kasih tahu konsekuensinya, tapi ternyata dia melakukan perilaku merokok itu, ya otomatis dia akan menjalankan itu, dan istilahnya baru mereka tertampar, oh ternyata benar ya dikatakan orang tua aku, kalau aku merokok pasti aku akan batuk, dan pun kalau aku akan bermain bola ataupun aktivitas sehari-hari, aku akan gampang capek karena pernafasanku itu terganggu karena rokok, seperti itu. Emang relate banget sih Kak, emang remaja itu kan keingintahuannya itu kan besar ya, jadi itu mereka itu kalau udah dikasih tahu tapi mereka nggak percaya kan, kata-kata kayak gitu, tetap ngelakuin hal-hal yang udah dikasih tahu tadi. Seperti itu. Kalau dia nggak terima konsekuensinya seperti apa, nggak melakukan sendiri dan memunculkan perilaku yang nggak enak pada dirinya, dia nggak bakal kapok. Bener relate banget sih emang. Harus dicoba dulu, baru tahu kayak oh ternyata gini. Biar kapok emang. Benar. Tapi orang tua juga harus tahu ukuran untuk memberikan konsekuensi atau hukuman ke anak ya. Jadi kalau orang tua ini mau memberikan konsekuensi atau hukuman kepada anak, lihatlah keadaan sekitar dulu, jangan sampai membuat anak ini malu di hadapan orang lain. Benar seperti kayak kata Putri, Kak, didengar sama tetangganya pasti akan malu segala macam gitu kan ya. Berilah ruang khusus mereka. Kalau kita itu mau ngasih tahu ke anak, berilah ruang khusus, kita dengarkan dulu permasalahannya anaknya seperti apa. Terus habis gitu barulah kita masuk ke anak. Oh ternyata kita ini dulu, kita istilahnya membenarkan dulu kalau anak itu mengalami keadaan itu. Oh ternyata kamu sekarang lagi sedih ya, habis putus sama pacarmu atau seperti apa, gitu. Contohnya seperti itu nih, biasanya kasus remaja ya. Oke, karena kamu sudah merasa nggak enak kan pacaran itu seperti ini, berarti kan otomatis kamu masih belum siap nih untuk pacaran sekarang. Otomatis kamu harus memataskan dirimu dulu. Gimana caranya memataskan dirimu supaya kamu dapat pasangan yang lebih enak, sama-sama enak, sama-sama saling menghargai? Kamu harus bisa akademismu harus matang dulu, istilahnya kamu harus punya kepantasan dewasa dulu supaya kamu itu bisa menjalani relationship pacaran itu yang seperti apa, yang sehat, seperti itu ya. Jadi seperti itulah fungsinya orang tua. Oke. Tadi kan Kak Ari udah menjelaskan nih komunikasi antara orang tua dan anak. Dari Kak Putri sendiri, ada nggak sih hambatan selama Kak Putri jadi anak itu, hambatan komunikasi antara orang tua Kak Putri dengan Kak Putri itu kayak apa? Kalau hambatan mungkin lebih ke perspektif orang tua. Pada saat kita komunikasi dengan orang tua, di orang tua dan kita kan udah beda zaman ya, orang tua dengan kita lah. Di perbedaan zaman itu kadang itu memunculkan perspektif yang berbeda, yang kadang mungkin saran dari orang tua atau masukan dari orang tua itu nggak relate dengan zaman sekarang. Sekarang lah hal itu tadi, perbedaan itu tadi yang kadang sering membuat agak sedikit cekcok lah. Gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi dari perbedaan generasi tadi ya Kak, perbedaan generasi itu bisa jadi konflik. Kalau dari Kak Ari sendiri nih, ada nggak sih tips-tips komunikasi buat para orang tua yang perbedaan zamannya itu agak jauh gitu? Jadi ini untuk orang tua sekarang, makanya kita ini jangan sampai benar-benar kelewatan belajar juga generasi-generasi. Memang kita ini akan sulit mengikuti ya. Lebih pintar mereka, tapi untuk secara pengalaman kalau ternyata mereka terjerumus itu kan kita lebih tahu. Gimana caranya supaya menanggapi supaya tidak lebih terjerumus lebih dalam lagi gitu kan ya. Otomatis kembali lagi ke awal, memang harus mendengarkan. Setelah mendengarkan keluh kesah anak itu seperti apa, kita jangan sampai untuk tidak belajar atau tidak mengetahui
zaman-zaman sekarang, bahasa-bahasa sekarang yang digunakan oleh anak-anak, atau istilah-istilah untuk contohnya nih, mungkin kalau dulu itu, oh aku capek, aku kesel, aku istilahnya itu pusing. Kalau zaman-zaman orang tua dulu kan bahasanya seperti itu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan aku butuh healing, aku burn out. Jadi orang tua sekarang itu memang harus bisa menyelesaikan bahasa-bahasa mereka. Oh ternyata nggak mau bu, aku ini lagi burn out, belajar gitu kan. Dan otomatis orang tua harus tahu, oh burn out itu apa sih? Oh ternyata burn out itu dia itu ternyata lagi capek belajar. Oke, kasihlah kita itu ruang untuk anak-anak itu mungkin bermain, dan bermain pun itu bermain sebisa mungkin itu harus ada interaksi antara antara orang tua dan anak, ataupun anak dengan anak sebayanya. Oh iya benar-benar. Gitu ya. Jadi kita harus memberikan ruang mereka supaya mereka ini tidak hanya untuk burn out belajar, gitu kan ya. Pun kita juga garis bawahi dulu bahwa belajar itu tidak serta-merta memang harus dilakukan anak secara terus-menerus kan ya. Anak juga butuh waktu untuk bermain atau interaksi dengan anak sebayanya juga, supaya mereka itu tidak pudek, tidak kurang update sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Takutnya apa? Anak-anak kita malah tidak update masalah-masalah sekitar. Jadi gini, kalau seumpama anak-anak kita itu kurang update dengan masalah-masalah sekitar remaja yang sekarang, mereka akan tertinggal. Contohnya apa? Seringkali mereka akan mendapatkan bulian dari teman-temannya. Iya sih, benar-benar. Gitu ya. Mendapatkan bulian itu juga salah satu peran penting dari orang tua juga. Kalau orang tua terlalu mengekang mereka, dan otomatis anak ini akan kudet, dan kudet ini tidak bisa berbaur sama anak-anaknya sekitar. Otomatis anak ini kan tidak akan ditemani sama anak-anak yang lainnya kan, karena kita terlalu overprotective terhadap anak kita, sehingga anak kita ini tidak berani mencoba seperti anak-anak yang lain. Iya sih, benar banget. Seperti itu. Emang ada banyak teman-temanku yang emang strict parent itu, mereka tuh juga jadi korban bullying gitu sih. Karena terlalu pendiam. Iya, kurang update juga, terlalu kolot gitu lah. Benar banget. Kalau dari Kak Putri sendiri nih, gimana sih pemahaman Kak Putri mengenai peran Kak Putri sebagai anak atau remaja di keluarga gitu, Kak? Kalau dari aku, apalagi aku anak perempuan ya, jadi di sini peranku ya menjaga harga diri orang tua, menghormati orang tua, dan juga pastinya di sini aku juga memiliki peran untuk memahami kedua orang tua. Jadi di dalam keluarga, untuk kita menciptakan suatu keluarga yang harmonis, itu tidak hanya orang tua yang memahami anak, tetapi anak juga perlu memahami keadaan dari orang tuanya agar terjalin suatu hubungan keluarga yang harmonis. Emang kuncinya berarti keluarga harmonis itu harus saling memahami nih ya. Benar. Kalau dari Kak Ari sendiri nih, bagaimana sih cara anak atau remaja bisa lebih memahami perannya atau menerima perannya dalam keluarga itu? Oke, benar yang dikatakan si Putri. Kalau memang memahami orang tua itu memang perlu juga sih kadang-kadang. Supaya apa? Kita juga tahu batasan orang tua ini capeknya seperti apa, gitu kan ya. Otomatis orang tua pasti ya nggak hanya kita aja yang capek, gitu kan. Orang tua juga tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa harus mengemban gimana membawa dirinya sendiri supaya tetap bisa prima dan optimal kesehatan secara mental dan kesehatan secara fisik. Tapi juga mereka itu harus membimbing anak-anaknya atau istrinya mungkin kalau ada lagi ya, supaya tetap prima dan secara mental juga fisik juga gitu loh. Kalau ternyata si orang tua ini tidak pernah dipahami oleh setiap item di keluarganya, kayak istri atau anak-anaknya, si bapak ini juga akan kadang-kadang kolaps gitu ya. Kadang-kadang larinya kemana juga mengarah ke hal-hal yang negatif gitu ya. Dan pun itu juga bakal akan ditiru sama anaknya ke depan kalau seumpama si bapak ini tuh kolaps atau si ibu ini kolaps. Iya benar-benar. Akan punya persentase besar melakukan hal yang sama seperti bapak dan ibunya. Contohnya apa? Karena tidak saling memahami satu sama lain, biasanya orang tua ini divorce. Takutnya apa? Anaknya ini karena punya pengalaman melihat orang tua seperti itu, kebanyakan mereka akan mereka itu jarang akan melakukan komitmen gitu ya. Oke lah, aku gak cocok sama kamu
aku nggak mau temenan sama kamu. Oh, pengaruh juga ya kalau ke Iya. teman juga ya. Atau enggak, aku nggak mau sama pacaran sama kamu, atau mau mengarah yang ke serius, enggak mau nikah sama kamu. Jadi istilahnya itu mereka lebih jarang gimana sih caranya melakukan diskusi yang Iya. baik, Iya. cari jalan tengahnya biar sama-sama saling komitmen satu sama Iya, lain, benar. saling berteman satu sama lain. Gitu. Makanya pentingnya kita juga memahami perasaan orang tua kita supaya orang tua kita juga nggak kolaps, supaya kita juga tidak mengalami hal yang sama seperti orang tua kita juga. Seperti itu. Emang berarti penting banget ya buat saling memahami dalam keluarga itu tadi ya. Setiap item dalam keluarga itu memang harus saling memahami satu sama lain sih. Tapi komunikasi atau pola asuh ini berarti berdampak juga ya Kak ke kehidupan anak ke depannya gitu. Nggak bisa, harus demokratis, tapi kalau demokratis tok atau permisif tok itu kita kalau nggak lihat karakteristik anaknya, kita juga akan salah. Kalau anaknya itu tergolong yang tambang itu apa ya bahasa Indonesia ya? Tergolong nakal dan sulit untuk diatur, kita mau nggak mau juga harus menyelipkan sedikit pola asuh otoriter untuk ke anak tersebut. Harus menjelaskan secara jelas konsekuensi kalau kamu melanggar tanda seperti ini, itu memang harus diberikan kepada anak. Biasanya seperti itu. Memang berarti pola asuh ini penting banget ya teman-teman untuk kehidupan remaja ke depannya, baik ke dalam karakteristiknya, cara mereka berteman sama lingkungannya atau beradaptasi kepada lingkungannya itu penting banget. Nah terakhir nih Kak, ada nggak closing statement atau pesan-pesan untuk para pendengar setia Omong Talks ini? Apa aja Kak? Oke. Kak Putri dulu nih, boleh silakan. Kalau dari aku nih, kalau kalian ingin dipahami, mulailah untuk memahami juga. Jadi jangan jadi egois dan terus menuntut orang tua untuk terus memahami kita. Kita sebagai anak pun berkewajiban untuk memahami kedua orang tua kita. Gitu. Keren banget sih. Dari Kak Ari. Kalau aku sendiri, buat teman-teman remaja ataupun sobat keluarga PKBI gitu ya, lebih utamakan diri sendiri dulu. Kalau kalian sudah mengutamakan diri kalian sendiri dulu, otomatis kalau kalian memberikan apa istilahnya ya ke orang lain itu nggak bakal akan merasakan kerugian atau dirugikan gitu ya. Otomatis nanti satu sama lain itu akan saling menjaga. Entah itu antara orang tua ataupun orang dewasa ke anak, remaja atau ke orang dewasa gitu ya. Kita akan saling menjaga kalau memang dirinya sendiri itu sudah full penuh apa yang sudah dia inginkan. Dia nggak akan cari-cari hal yang lain, apalagi ke arah yang lebih negatif. Seperti itu. Oke, keren banget nih teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang pengen konseling itu kira-kira bisa menghubungi kemana ya Kak ya? Oke, kalau mau konseling ke klinik kami PKBI Jawa Timur, silakan datang langsung ke klinik kami PKBI Jawa Timur atau bisa DM Instagram kami di PKBI Jawa Timur atau ke hotline kami. Hotline-nya itu di 0823 2360 2830. Alamatnya sendiri di mana? Alamatnya di Jalan Indragiri nomor 24 Surabaya. Bukanya dari hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Nah, Senin sampai Jumat ini sampai dari jam 8 sampai jam 9 malam ya. Untuk price list-nya sendiri nih Kak di klinik PKBI Jatim, apakah ada Kak? Untuk price list-nya sendiri sih, untuk layanan konseling dengan psikolog gitu ya, untuk per 1 jamnya itu sekitar 178.000. Tapi juga ada nih beberapa kondisi khusus di mana orang ini itu butuh cek kesehatan mentalnya sejauh mana. Oh iya. Gitu kan, ya. Itu biasanya kita adakan yang namanya mental health check up untuk mengetahui seperti apa kesehatan mentalnya, itu sekitar 210.000. Kalau untuk layanan konseling dengan konselor sendiri, bisa langsung datang ke klinik utama PKBI Jawa Timur. Tapi untuk layanan yang sudah saya sebutkan tadi 2, layanan konseling dengan psikolog dan juga untuk mental health check up, itu memang harus appointment dulu lewat by hotline kita, by WhatsApp. Iya. Oke, jadi buat teman-teman nih yang pengen konsultasi mengenai mental health atau yang pengen curhat-curhat,
malu curhat kepada orang tua, bisa langsung aja hubungi di klinik PKBI Jatim atau juga bisa konseling gratis dengan Sebaya PKBI Jatim di Instagram @sebaya_pkbi_jatim. Oke, kurang lebih cukup nih ya Kak ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Iya, terima kasih banget nih Kak udah meluangkan waktunya dan sharing-sharing mengenai sharing-sharing mengenai pengalaman dan ilmu-ilmunya. Nah, semoga teman-teman bisa ambil wawasannya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.